Tentara Israel mengarahkan tuduhan pelaku pembantaian di kamp pengungsi Tel Al-Sultan Rafah ke Hamas. Militer Israel malah mencurigai kalau amunisi atau bahan mudah terbakar menyebabkan ledakan dan kebakaran di Rafah. Israel berdalih serangan udara yang terjadi pada Minggu 26 Mei itu ditujukan pada dua target utama dari pihak Hamas. IDF mengklaim telah melacak dua komandan Hamas, Yassin Rabia dan Khaled Najjar, sebelum serangan terhadap kompleks di lingkungan Tel Al-Sultan Rafah Barat. Zionis menyebut mereka sudah memastikan tidak ada warga sipil di lokasi tersebut. Namun nyatanya serangan itu mengakibatkan kematian puluhan warga sipil Palestina yang terbakar hidup-hidup saat tertidur. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut sudah ada klarifikasi dari Israel ya, setelah Israel dikecam oleh dunia, termasuk berita-berita di Konoha penuh dengan kutukan ya kepada Israel, bahwa Israel katanya sengaja ngebom atau menghancurkan camp pengungsi ya masyarakat di Rafah ya. Tapi Israel akhirnya mengeluarkan pernyataan, dan sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara pernyataan resmi dari Israel terkait kejadian tersebut, bahwa Israel sama sekali tidak pernah menargetkan pengungsi di Rafah itu atau pengungsi Gaza itu ya. Jadi tidak ada target di sana. Yang Israel target itu adalah dua pemimpin Hamas dan berhasil dilumpuhkan, atau istilahnya dihantarkan oleh Israel untuk menuju bertemu dengan dua bidadari, artinya tewas ya. Dan sebelum Israel melakukan serangan terhadap dua pemimpin Hamas ini, Israel sudah melihat bahwa di situ tidak ada masyarakat sipil, sehingga serangan itu diluncurkan dan menewaskan dua pemimpin Hamas. Tapi yang anehnya, kamp pengungsian ya Gaza atau di Rafah yang jauh dari target Israel malah terbakar. Bahkan camp itu terbakar dalam keadaan katanya orang-orang lagi tidur. Bahkan ada yang terbakar ya sementara tertidur. Dan kebakaran itu dituduhkan bahwa pelakunya Israel. Wah, ini memang propaganda luar biasa yang dimainkan oleh Hamas. Mungkin Hamas ya sakit hati ya dengan kematian dua pemimpin senior mereka, sehingga mereka ingin menyalahkan Israel dan mereka melakukan pembakaran di camp tersebut. Jadi Hamas ini memang gila kawan-kawan ya. Mereka tidak ada hati nurani, dan yang anehnya ya, mata warga Konoha masih tertutup dan masih terus negative thinking kepada Israel dan menyalahkan bahwa pelakunya Israel. Saya melihat beberapa media, beberapa video-video itu semuanya menyalahkan Israel, mengatakan Israel biadab, Israel terkutuk, Israel telah melakukan pembunuhan dan kepada masyarakat sipil dan sebagainya. Tapi ternyata ya, kita lihat dalam video barusan tadi ya, walaupun ya video ini agak ujung-ujungnya juga menyalahkan Israel tapi itu sangat clear, dan nanti kita akan lihat langsung bagaimana pernyataan resmi dari Israel. Nah, ini video saya temukan di Fakta Israel terkait dengan pembakaran ya yang di Rafah. Ini pernyataan langsung ya dari Israel. Pada Minggu malam, IDF melumpuhkan teroris senior Hamas, yaitu gambarnya ada di layar kaca kawan-kawannya. Ya, pada serangan yang menargetkan bagian yang digunakan Hamas di Rafah. Ya, serangan dilakukan berdasarkan intelijen yang tepat. Ya, yang mengindikasikan teroris ini bertanggung jawab untuk mengatur dan mengeksekusi ya serangan teror terhadap orang Israel. Ya, sedang bertemu di dalam bangunan spesifik yang IDF targetkan. Teroris ini bertanggung jawab pada kematian orang Israel.
Mereka secara aktif sebagai komando operasi yang dapat membunuh lebih banyak orang. Commanding operation that could have killed even more. Their deaths Kematian teroris ini menyelamatkan nyawa. saved lives. Sadly, Sedihnya, setelah serangan terjadi, following the strike due to an unforeseen circumstance, dalam keadaan tidak terduga, sebuah kebakaran tragis. Kebakaran secara tragis. a fire ignited, tragically taking the lives Menewaskan warga sipil Gaza di dekat lokasi. of Gazan civilians nearby. Despite our efforts Walau IDF berusaha meminimalisasi korban sipil selama serangan, to minimize civilian casualties during the strike, the fire that broke kebakaran itu tidak terduga dan tidak disengaja. out was unexpected and unintended. This is a devastating Ini adalah insiden merusak yang IDF tidak harapkan. incident which we did not expect. We're IDF menyelidiki penyebab kebakaran investigating what caused the fire that resulted in yang menyebabkan kehilangan nyawa yang tragis. this tragic loss of life. The investigation is ongoing. Investigasi sedang berlangsung. I will now share the facts Saya sekarang membagikan fakta apa yang IDF kumpulkan sejauh ini. that we've gathered so far. As you can see, Seperti yang Anda lihat, area pengawasan dari waktu serangan. in our aerial surveillance from the time of the strike, we targeted IDF menargetkan struktur tertutup. Ini lokasinya ya, ditunjukkan lewat satelit. a closed structure away from tent Jauh dari area tenda pengungsi. Jadi target Israel itu jauh dari area tenda pengungsi. Tapi yang anehnya, ya, tenda pengungsi yang terbakar. area. As you can see, there are Seperti yang Anda lihat, tidak ada tenda di area sekitar. no tents in the immediate vicinity of the structure that we targeted. Struktur bangunan yang IDF targetkan Contrary to reports, we conducted bertolak belakang dengan berita IDF melaksanakan serangan di luar area the strike outside the area that we designated yang kami tunjuk sebagai area kemanusiaan. the humanitarian area and called civilians to evacuate to. Dan ya, sorry kawan-kawan ya. Targeted. Contrary to reports, we conducted the strike outside the area that we designated as a humanitarian area and called civilians to evacuate to. Ya. Dan menjadi titik serangan IDF berada lebih 1,5 kilometer jauhnya. Oh, berarti jaraknya itu 1,5 kilometer ya dari tenda tersebut. Our strike was over 1.5 kilometers away from the El Muad Dari area kemanusiaan Al-Mawasi yang IDF sebut area aman. humanitarian area, what we call the safer zone. Here is where Hamas Ini area yang Hamas klaim IDF serang. Nah, jadi kawan-kawan itu jaraknya ya dari titik merah sampai ke lokasi itu sangat jauh ya. claims of the strike. And here is where we conducted our strike against the Hamas senior Ini ya. Dan di sini area di mana IDF menyerang komandan senior teroris Hamas. commanders outside the area designated Di luar area yang ditetapkan sebagai area kemanusiaan. as a humanitarian area. Our aerial surveillance Ya, kamera pengawasan dari udara IDF merekam sebelum serangan. Jadi Israel sebelum menyerang mereka sudah rekam dulu ya, was filming prior to the strike in order agar mengurangi bahaya bagi warga sipil. to minimize civilian harm. Here is the Ini adalah video rekaman IDF saat menyerang struktur bangunan spesifik. footage from our strike of the specific structure. Ini ya lokasi pertemuan komandan senior Hamas. Itu yang menjadi target yang telah diserang oleh Israel. The senior Hamas commanders were meeting. The strike was conducted Serangan dilakukan menggunakan 2 amunisi using 2 munitions with small warheads dengan hulu ledak kecil cocok untuk target serangan. suited for this targeted strike. We're talking about munitions IDF bicara tentang manusia 17. IDF bicara tentang amunisi 17 kg bahan peledak. 17 kilos of explosive material. This is the smallest Ini adalah amunisi terkecil yang bisa digunakan
oleh pesawat tempur IDF. Munition that our jets can use. Following this Setelah serangan, kebakaran besar terjadi. Ya, ini uniknya ya. Padahal jaraknya 1,8 meter, tapi yang anehnya kok bisa terbakar. strike, a large fire ignited for reasons that are still Penyebab kebakaran masih diselidiki. being investigated. Our munition alone Amunisi IDF tidak bisa menyebabkan kebakaran sebesar ini. could not have ignited a fire of this size. I want to repeat it. Our munition Saya ulangi lagi, amunisi IDF saja tidak bisa menyebabkan kebakaran sebesar ini. alone could not have ignited a fire of this size. Our investigation Investigasi IDF akan menentukan seeks to determine what may have caused such a apa penyebab kebakaran yang demikian besar. large fire to ignite. We are looking into IDF mencari semua kemungkinan, termasuk all possibilities, including the option that weapons senjata disimpan di sebelah bangunan yang IDF targetkan. stored in a compound next to our target, which we did not know Yang IDF tidak ketahui ada senjata mungkin menyebabkan kebakaran sebagai akibat serangan. may have ignited as a result of the strike. It should be noted, Harus dicatat, Hamas telah beroperasi Hamas has been operating from this area dari area ini, Rafah, sejak 7 Oktober 2023. Ya, seperti yang anak pendiri Hamas katakan ya, sebenarnya itu ya Hamas itu sudah memasang ranjau-ranjau di daerah Gaza itu. Jadi ketika ada percikan serangan dari Israel, maka ranjau-ranjau itu bisa terkontak dan bisa meledak, bisa terbakar. Dan kemungkinan inilah yang terjadi. Jadi kebakaran-kebakaran ini sebenarnya disebabkan oleh Hamas sendiri. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kita sendiri sudah mendengarkan klarifikasi dari pihak IDF atau pihak Israel terkait apa yang terjadi di kamp pengungsi yang ada di Rafah. Nah, ternyata teman-teman bukanlah Israel pelaku di balik kejadian itu, melainkan ada kelompok Hamas teman-teman ya, yang dimana mereka adalah diduga pelaku pembakaran kamp pengungsi dan bahkan memakan korban jiwa. Nah teman-teman, ini yang perlu kita harus membuka mata ya, untuk memberikan dukungan kepada siapa yang kita bela, maka kita harus benar-benar melihat siapa sebenarnya pelaku kejahatan di balik perang yang ada di Timur Tengah. Mari kita warga Indonesia benar-benar membuka mata, jangan sampai kita dibutakan. Kenapa teman-teman? Karena memang warga Indonesia ini selalu berpandangan bahwa apa yang dilakukan oleh kelompok Hamas itu adalah baik dan itu adalah bentuk pembelaan terhadap negara mereka, apalagi itu digiring opini dan membawa-bawa nama agama atau dipahami sebagai jihad dalam membela agama Allah. Nah teman-teman, sebenarnya konteksnya bukan seperti itu dan konsepnya juga tidak seperti itu dalam membela mereka. Nah yang kita bela itu adalah warga sipilnya. Nah, jadi mari kita lihat dari mana akar permasalahan mereka ini sebenarnya. Karena sebenarnya kalau kita kembali kepada tanggal 7 Oktober itu teman-teman, memang yang memulai adalah kelompok Hamas itu tersebut. Nah, jadi mari kita benar-benar jangan asal sudah membela dan kemudian teriak-teriak seolah-olah apa yang dilakukan Hamas benar. Nah, tetapi pada faktanya apa yang dilakukan mereka adalah suatu kejahatan yang luar biasa dan itu terbukti ya teman-teman. Dalam situasi seperti ini masih mereka punya kesempatan untuk melakukan kejahatan yang luar biasa dengan membakar kamp pengungsi. Nah, teman-teman, mari kita tetap berdoa ya supaya kedua belah pihak baik itu Palestina dan Israel bisa berdamai ya teman-teman ya. Dan kita percaya bahwa Allah membela Israel sesuai dengan janjinya kepada para nabi terdahulu. Terima kasih.